bisa terjadi. Hanya karena kuas ajaib ini melekat pada pensil pemuda ini, dan kebetulan pemuda itu sedang bosan menggambar pola batang emas. Namun mantan pacarnya mengejeknya. Namun pemuda itu sama sekali tidak tahu bahwa dia memiliki kuas ajaib ini. Dan saat itu temannya datang dengan terburu-buru, memberitahu pemuda itu bahwa seseorang menghabiskan jutaan untuk mencari pelukis terbaik, meminta untuk menggambar anjing mastif Tibet yang hilang. Setelah itu, dia baru saja tiba di bawah gedung orang kaya. Dia bertemu dengan sepasang ibu dan anak perempuan, langsung secara bawah sadar berpikir bahwa itu adalah dewa yang turun ke bumi. Kemudian, pemuda itu pergi ke rumah Tuan Su yang kaya. Dia pertama-tama melihat foto anjing mastif Tibet yang hilang. Foto masa kecil. Namun, yang menarik perhatian pemuda itu di sini bukanlah anjing mastif Tibet ini, tetapi kalung emas yang dikenakan di leher anjing mastif itu. Kalung emas yang dikenakan ini. Jadi, dia memanfaatkan waktu sebelum Tuan Su datang untuk menggambar kalung emas itu. Namun, ketika kalung emas itu baru saja selesai digambar, putri Tuan Su dan kepala pelayan segera datang. Dan mereka bahkan memarahi pemuda itu. Bagaimana bisa dia berani mengutak-atik barang di sini tanpa izin? Mengacak-acak barang di sini. Cepat pergi dari sini. Ketika putri Tuan Su melihat gambar yang dibuat pemuda itu ternyata adalah kunci emas di leher anjing mastif. Dia segera menariknya turun. Dia memerintahkan kepala pelayan untuk membuangnya. Namun, di detik berikutnya, kunci emas itu langsung jatuh dari gambar. Seketika itu membuat mereka terkejut, sama-sama kehilangan satu sudut. Sementara itu, kepala pelayan di samping juga terkejut menemukan bahwa kunci emas di dalam gambar itu ternyata menghilang. Maka, karena rasa ingin tahunya, putri Tuan Su segera memanggil orang untuk memastikan menemukan pemuda itu. Menghabiskan berapapun uang tidak masalah. Sementara itu, para pelukis terbaik yang diundang ini, mereka semua tidak sabar menunggu upacara menggambar berikutnya. Namun, kepala pelayan ini justru berkata, putri orang kaya sangat menyukai kunci yang baru saja digambar. Bertanya kepada pemuda apakah itu benar-benar gambarmu. Melihat pemuda itu tidak terpengaruh, pemuda lugu ini langsung menendang ke arahnya, dan bahkan berbohong mengklaim itu adalah gambarnya. Hanya saja dia takut Nona akan marah. Jadi dia tidak berani mengakui. Jika demikian, kepala pelayan ini hanya bisa memintanya untuk menggambar satu lagi, untuk memverifikasi kebenaran di dalamnya. Dalam keadaan terpaksa, dia hanya bisa duduk. Tidak peduli bagaimana hasil gambarnya, semua telah digambarnya kepada putri Tuan Su. Dia langsung bisa melihat, ini jelas bukan orang yang sama yang menggambarnya. Namun demikian, putri Tuan Su diam-diam memberitahu kepala pelayan bahwa orang yang menggambar kunci emas tadi tidak ingin menunjukkan diri, maka ikuti saja keinginannya. Lagi pula kunci emas yang tadi, dia bisa membuat gambar menjadi nyata. Mengapa tidak membiarkannya melanjutkan? Dia memanggil semua orang. Selanjutnya, mari kita mulai menggambar anjing mastif. Asalkan yang digambar paling mirip, maka bisa mendapatkan hadiah 1 juta. Jadi, anjing mastif milik putri Tuan Su ini sebenarnya seperti apa keberadaannya? Apakah pemuda ini bisa menggambarnya? Mendapatkan hadiah 1 juta ini, kita lihat saja ini. Lagi pula, adikku masih terbaring di ranjang rumah sakit, menunggu uang untuk berobat. Setiap orang yang bagus ada di belakang. Tuliskan nama dan informasi kontak Anda. Ke-9 ke atas. Saya sudah selesai menggambar. Apa yang sedang terjadi? Ribut tentang apa? Ke-9 ke atas. Sampah yang digambar pemuda ini sudah cukup. Masih saja membuat onar di sini. Gaya garis sketsa ini